Pertemuanku dengan pria ini membuat rasa yang aneh penuh kekaguman. Hanya sambutannya semakin membuat diri ini malu tanpa mampu membalas kata. Sampai sosok ini memperkenalkan diri. Aku Prabu Baraya Senggani. Sosok itu mulai memperkenalkan diri. Iya Tuan, jawabku dengan menunduk. Panggil saja saya Prabu Baraya. Nadanya terdengar sangat berwibawa. Iya Tuan Prabu. Kembali aku menjawab dengan melihat ke arahnya. Hanya senyuman yang menyungging di wajah pria gagah dan ganteng ini. Menundukkan hati hanya dengan sebuah senyum dan tatapan yang memberikan rasa lain dalam diri. Entahlah, mungkin ini yang selalu diagungkan manusia sebagai makna jatuh cinta. Lalu tangannya mengulur ke arahku dengan perkataan mengajak. Mari, ucapnya. Mendapati itu serasa canggung. Dengan maksud sang Prabu, ia mau mengajakku salaman atau mau menuntun. Tentu ada rasa gusar dengan desiran darah yang mulai mengalir perlahan. Sampai aku menyambut tangan itu. Tangan lembut itu menuntun diri ini mengikuti langkahnya yang mulai menggerakkan kaki melangkah. Lalu dia menuntun diri ini untuk duduk di bangku. Lalu sosok itu juga terduduk dengan saling berhadapan. Dipisahkan oleh sebuah meja yang di tengahnya terdapat patung itu. Buaya dililit ular berkepala 3. Unik seperti asbak namun bukan asbak. Tatapan itu mengeluarkan daya magis yang dimana hati semakin merasakan debaran yang sangat kuat, bagai lentrik pemikat untuk menundukkanku. Menepis semua itu, aku hanya memberanikan diri untuk bertanya langsung, apa sebenarnya semua ini? Siapa Tuan sebenarnya? Apa Tuan yang mengundang saya masuk ke alam ini? Tanyaku dengan keberanian, seperti yang saya ucapkan. Kalau saya Prabu Baraya Senggani, penguasa istana ini. Dan benar, saya yang memanggil Neng Mira hadir di sini. Jawabnya masih dengan ketegasan. Untuk apa? Aku masih bertanya secara datar. Untuk menutupi sikap diri yang terpesona oleh karismanya. Baiklah, saya tidak akan berbasa-basi lagi. Saya mengundang kemari akan menjadikan Neng sebagai pendamping. Ucapnya diakhiri dengan sebuah senyuman. Akan, bukankah kata itu seharusnya? Kenapa saya harus menerima itu? Tanyaku. Ya. Jawabnya singkat tanpa kelanjutan. Kami sesaat hanya saling melihat, dan aku mulai berpikir normal untuk mencari lagi pertanyaan agar semua ini lebih gamblang untuk diri ini pribadi. Karena tidak seharusnya manusia berdampingan dengan lelembut. Kenapa harus saya? Bukankah masih banyak wanita di luar sana yang jauh lebih cantik dan pantas untuk mendampingi Tuan? Kembali aku berkata, karena kentalnya darah galuh yang ada pada diri Ningmia. Maka dari itu, saya akan melakukan penyatuan darah saya dengan darahmu. Dengan melakukan perkawinan. Sosok itu menjelaskan. Tanpa aku sadari, selain tubuh ini yang berubah menjadi selayaknya raga gadis dewasa, pola pikir serta tutur kata juga sangat berubah dari diriku. Apa sebenarnya tujuan Anda, Tuan? Kataku kembali bertanya. Pertanyaan yang bagus. Aku akan memperluas daerah kekuasaanku dengan bersatunya darah kita. Prabu itu mulai berkata dengan serius. Dengan perkawinan itu, maka akan bersatunya 2 darah, dan hal itu yang bisa mengantarkan sosok siluman buaya ini bebas keluar masuk ke dunia manusia. Dan di sisi lain, di atas bumi Galuh, terdapat istana siluman lain. Dari situlah Prabu ini dapat menyeberangi tanah fana, sampai menguasai dan menaklukkan istana lain sesuai ambisi dan kemauan dirinya. Obrolan kami berlangsung cukup lama
sampai semua detail intinya ia utarakan. Dan hanya aku yang tertunjuk memiliki darah murni yang diharapkan siluman itu. Tentu hal ini juga tidak semudah itu aku terima. Hanya mengabulkan keinginannya, aku rela menyerahkan martabat sebagai wanita. Walaupun imbalan yang ditawarkan, kekayaan dunia dan kesejahteraan hidup. Meluruskan cerita tersebut, jauh sebelumnya seorang manusia sakti bertamu ke istana ini. Mengabarkan jika manusia banyak mati oleh kerjaan siluman yang dirajai oleh Prabu Darsajaya. Kerajaan sana dihuni oleh para siluman monyet yang berbulu lebat. Namun, selalu mencari jiwa manusia untuk mereka seret ke alam kelam. Sangat berbeda dengan kerajaan Banyu Cakra Sanggaraya yang ia pimpin. Manusia yang memang datang sendiri kemari untuk meminta pesugihan. Menurut manusia sakti itu, jika ingin menguasai kerajaan siluman kera itu, maka sang Prabu harus mengawini wanita yang kental berdarah Galuh. Dengan itu arahnya tidak bisa tercium oleh siluman itu. Dan pastinya, itu menjadi keinginan diri Prabu Baraya Sanggani. Memahami penjelasan itu, ada juga rasa kesanggupan karena memikirkan agar istana itu tidak mencari korban manusia lagi setelah dikalahkan oleh sang Prabu. Namun di sisi lain, tentu hal ini sangat salah, juga bertentangan dengan ajaran yang aku anut sebagai manusia. Izinkan saya untuk pulang, Tuan. Saya tidak bisa memenuhi permintaan Tuan Prabu. Saya ingin hidup sebagai manusia dan berkumpul kembali dengan keluarga saya. Ucap diri ini dengan air mata yang menetes. Hanya senyum sang Prabu terlihat, dan senyum itu memancarkan entah itu apa, yang membuat diri ini semakin terpesona, jauh terjatuh mengagumi tanpa terbantahkan. Bahkan sempat memandang dirinya begitu sempurna dan terlampau tampan. Ada bisikan jika harus menerima dirinya. Ini tidak boleh terjadi. Akal sehatku masih memberi sedikit dorongan untuk berpikir. Aku hanya menarik nafas panjang, memejamkan mata, kembali menghadirkan wajah orang tuaku, sampai kembali batin ini mampu mengucap istighfar. Saat aku kembali membuka mata, pesona itu sedikit meluntur, meski gejolak rasa itu tetap kuat adanya. Yang bisa aku saksikan jika siluman di depanku ini tanpa lelah ingin menundukkan diri ini, tetap memberikan penglihatan sempurna di mataku, dan sebisaku juga selalu mengedepankan akal sehat untuk membentengi diri dari gempuran nafsu yang terus dipancarkannya. Aku melawan dirinya, juga harus mengalahkan diriku sendiri yang beberapa kali hampir bertekuk lutut di bawah kaki Prabu Baraya Sanggani. Setelah mengobrolkan maksud hati, aku masih belum memberikan kepastian, hingga sosok itu kini mulai melemah dengan menyudahi pembicaraan ini. Kita sudahi dulu pembicaraan ini. Mari silakan Neng Mia ikut dengan saya, ajak Prabu. Aku hanya mengangguk, lalu mengikuti dirinya yang sudah duluan berdiri. Dengan jalan berdampingan di sebelah kami berdua, menyusuri istana, menunjukkan nama juga tempat yang megah di sini. Sampai di sisi lain, kami berdua keluar dan mendapati taman sebagai surga dengan bunga yang menghampar penuh dengan kupu-kupu berwarna kuning beterbangan. Lengkungan pelangi juga menghias di langit yang membiru dengan gulungan awan putih. Sempurna gambaran pemandangan ini, hingga selama di dunia luar sana, belum pernah mata ini menyaksikan keelokan seperti ini. Kilau alam lain yang menghipnotis penglihatan ini, surga yang tergambar. Namun di sebalik semua itu, hanya ruang kosong dan gelap bagi sebagian orang yang menyaksikannya. Ilusi nyata namun tidak nyata. Gambaran istana ini sangat sempurna, hanya bisa terlihat oleh mataku bagai surgawi dengan panorama keindahan tanpa bisa diungkap. Selalu teringat sosok itu, pria dengan wibawa dan ketampanannya. Hingga sampai detik ini,
lintasan raut wajah itu masih bisa aku ingat dengan jelas. Meskipun wujud menyeramkannya juga masih selalu membayang. Mengelilingi sudut istana juga tamannya, aku masih berjalan di belakang Prabu Baraya Senggani. Sampai langkahnya terhenti dan kembali mengeluarkan kata kepadaku. Mengapa kamu berjalan di belakang saya terus? Akan lebih baik jika kita berjalan berdampingan, biar mudah untuk melanjutkan pembicaraan. Katanya dengan memandang ke arahku. Tidak tuan, hanya saya tidak enak hati. Jawabku dengan malu. Apa kamu takut dengan saya? Imbuhnya bertanya. Kelingan kecilku memberi jawaban itu pada sang Prabu. Lantas, kenapa tidak berjalan di samping saya? Ucapnya kembali. Aku hanya melangkah lalu berdiri di sebelahnya, dengan menatap juga memberikan senyum ke arah pria ini. Dia lalu membalas senyum dan mengambil jemariku. Menggandeng kembali melanjutkan perjalanan. Rasa canggung ini mulai menyusup. Kembali debaran dalam benak terjadi. Memicu detak jantung memburu terasa. Rasa ini hadir kembali. Kembali sebisaku untuk setenang mungkin agar tidak terlihat jika bicaran api cinta selalu menyala dalam diri. Sampai kami berdua terhenti di tepian danau, menyaksikan riakan air yang bergelombang, memancarkan kilau bias sinar matahari yang berwarna emas. Danau ini juga pernah aku lihat ketika pertama kali masuk ke alam istana ini. Saat malam purnama penuh nanti akan diadakan ritual. Kamu akan dimandikan di tepian danau itu lalu ke tengah sana, kata Prabu Baraya dengan menunjuk suatu tempat dan tengah danau ini. Maksud tuan? Aku bertanya karena belum mengerti hal yang dimaksudkan. Sambil tetap menggandeng tangan ini, ia kembali membawaku melanjutkan langkah dengan menjelaskan ritual tersebut. Dengarkan baik-baik, Neng Nia. Sebelum penyatuan kita, kamu terlebih dahulu menjalani 3 ritual. Malam nanti purnama penuh, kamu akan dimandikan lalu berendam di danau itu untuk menyempurnakan jiwa juga ragamu. Tujuannya agar kamu tidak terperangkap di dalam alam ini. Kamu tetap bisa menjalani kehidupan di alam fanamu. Dengan syarat, kamu tidak diizinkan memiliki keturunan atau menikah dengan sebangsa manusia. Katanya dengan menoleh menatap ke arahku. Kenapa saya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa saya sendiri? Tanyaku dengan kepolosan. Karena saat aku dan kamu bersatu, itu juga darah kita berdua akan menyatu. Ucapnya kembali. Maksudnya bagaimana? Saya belum mengerti. Aku yang masih bingung dengan penjelasan itu. Kamu hanya akan menjadi wanita pembawa kematian bagi manusia jika menikahinya, katanya dengan nada yang sedikit tegas. Getir seketika rasa dalam mulut mendengar penjelasan itu. Hanya mampu aku telan kepahitan itu dengan tetap menatapnya. Karena menurut penjelasan Prabu Baraya Senggani lagi, jika aku sampai menikah dengan laki-laki dari bangsa manusia, setelah penyatuan kami berdua, maka siapapun yang menikahi diri ini akan berlahan mati. Darahnya habis tersedot juga energinya dalam dirinya. Lantas ritual selanjutnya apa tuan? Aku bertanya untuk menutupi rasa gelisah juga takut ini. Ritual kedua, ketika nanti kamu akan diuji langsung oleh wanita ular itu. Tentu kamu sudah bertemu dengannya bukan? Kata sosok lelaki di sebelah ini. Apa yang tuan maksud Dewi Sanggarani? Kataku. Iya, dia penguasa utama kerajaan ini. Jawabnya singkat. Hanya mata ini bisa menyaksikan ke dalam raut muka sang Prabu. Jika membicarakan siluman ular itu, terdapat amarah dalam kata ucapannya. Ada perseteruan batin juga tanpa rasa hormat kepada penguasa utamanya. Sementara dirinya hanya putra mahkota yang kedudukannya masih di bawah Dewi Sanggarani. Apapun yang menjadi urusan mereka, tanpa perlu aku tahu, yang jelas
Aku ingin memiliki jawabannya dengan sendirinya. Yang paling utama untukku, bagaimana semua ini segera berakhir, lalu kembali pulang tanpa perlu ada ikatan apapun dengan lelembut. Karena keseriusan dalam perbincangan kami berdua sudah jauh meninggalkan area istana dan mulai memasuki pasar, yang mana pertama kali pernah aku singgah di keramaian ini. Pasar tradisional dengan aktivitas jual beli selayaknya pasar yang ada dalam duniaku. Setiap kami melintas, sosok seperti manusia biasa dengan pakaian sebagai rakyat kecil memberikan hormat dengan berdiri, dengan wajah yang menunduk. Bagai tradisi dalam terah kerajaan pada umumnya ketika sang raja menghampiri rakyat jelata. Sampai aku melihat juga tertarik dengan sebuah lapak yang menjual jajanan pasar. Serasa ingin sekali mencicipi semua makanan itu satu persatu. Melihat itu, Prabu hanya tersenyum, mempersilahkan untuk memakannya. "Ini apa namanya, Bu?" Aku bertanya sambil mengambil salah satu makanan. "Itu namanya manusia, Nyai Ratu," ucap ibu-ibu penjual itu. Hanya sedikit heran saat dia memanggil seperti itu. Namun aku lebih memilih memakan manisan yang berbentuk seperti mochi, namun ada rasa pandannya. Rasanya sangat enak dan seperti makanan pada umumnya. "Bagaimana rasanya, Nyai Ratu? Apa enak?" Penjual itu bertanya dengan tersenyum. "Ini enak banget, Bu. Saya coba yang lainnya ya." Kembali kataku sambil mengambil kue lainnya. Silakan, Nyai Ratu," ibu itu dengan kesopanannya. Dipanggil seperti itu terus, rasanya ingin aku sampaikan jika diri ini bukan siapa-siapa di kerajaan, hanya manusia biasa yang tersesat ke dalam alam ini. Tetapi, aku hanya memilih diam sambil mencari pria yang datang bersamaku tadi. Ternyata Prabu tengah berbincang dengan beberapa orang di seberang sana. Makanan ini semua yang aku cicipi selalu ada rasa dan aroma pandannya, kecuali yang terbuat dari daging. Minum airnya pun sejuk dingin walau tanpa adanya es batu di dalam cawan itu. Aneh menurutku. Tetapi nyata terasa, dan perut ini juga bisa merasakan kenyang dengan normal. Sampai saat aku masih mengamati keriuhan pasar ini, terlihat dari sudut seorang nenek-nenek melambaikan tangan, seakan memanggil. Hanya entah memanggil siapa, sampai aku memastikan di sekeliling tanpa ada yang menyahut panggilan itu. "Nini panggil saya?" tanyaku setelah mendekatinya. "Nini hanya ingin memberikan ini, Nyai Ratu. Jaga baik-baik ya," ucap wanita tua itu dengan memberikan selendang warna hitam. "Oh, terima kasih Nini, sudah baik sama saya," ucapku menerima itu. Pikirku saat itu semua penduduk di sini baik, bahkan semuanya sudah menganggap diri ini sebagai ratu mereka. Padahal karena aku hanya datang kemari dengan Prabu Baraya Senggani, bukan berarti sudah menjadi istrinya. Ada rasa membuatku sedikit senang tapi juga sedih, susah untuk dijelaskan. Aku hanya berlalu meninggalkan wanita tua itu, mencari kembali sosok laki-laki tadi yang kini tengah tajam menatap ke arahku. Aku hanya tersenyum menyikapinya, namun tanpa adanya balasan senyum dari sang Prabu, karena matanya terfokus dengan selendang hitam yang tengah aku bawa. Setelah aku sampai di hadapannya, lain kali kalau Nemia menerima suatu benda dari orang yang tidak dikenal, jangan langsung diterima. Kamu tidak tahu benda itu bisa mencelakakan diri kamu atau tidak. Nadanya terdengar seperti peringatan tegas. Namun hanya sebatas itu Prabu memberitahu, tidak meminta atau menyuruh untuk membuang selendang ini. Firasat ini langsung menduduki rasa yang tidak nyaman. Lalu kami berdua kembali berjalan menuju istana.
Sesampainya di istana di mana aku sudah melihat Nyai Ayu berdiri menunggu kedatangan kami berdua, seakan kejadian di dalam alam ini semua sudah tertata serapi juga sesempurna mungkin. Bagai diri ini memang disambut baik oleh mereka semua. Silahkan Neng kembali ke kamar. Di sana Nyai Ayu akan melayani kebutuhan Neng Mia. Dia juga akan memberitahu tata cara selanjutnya, kata Prabu Baraya, lalu dia menyerahkanku pada Nyai Ayu. Kembali terduduk dalam kamar semula yang ditemani oleh sosok Nyai Ayu. Terlihat juga makanan yang sudah dihidangkan di atas meja. Masih dalam diamku sebelum membuka pertanyaan ke wanita ini. Masih aku memandangi selendang hitam ini, lalu meletakkan di atas tempat tidur. Sesampainya di dalam kamar istana, aku hanya duduk bersampingan dengan Nyai Ayu. Senyum ramahnya selalu menyambut, tatapnya teduh seperti seorang ibu terhadap anaknya sendiri. Bagaimanapun wanita yang terlihat tua ini adalah sosok jiwa yang terikat di alam ini, hingga batin terdalamnya ingin mengungkapkan penyesalan, namun tertahan. Makanan di meja ini juga sudah disediakan, hingga terdengar suara suruhan dari Nyai Ayu untukku segera makan. Silakan Neng, makan dulu, suruh wanita itu. Saya masih kenyang Nyai, karena tadi diajak ke pasar dan mencoba jajanan pasar, jawabku menjelaskan. Hanya anggukan kepala Nyai Ayu yang terlihat, dan entah kenapa, ada sedikit perbedaan dengan sikap wanita tua ini di hadapanku. Seperti melayani ratunya, dengan kesopanan yang diperlihatkan. Tentu hal itu menjadi gagu untukku pribadi, karena telah mengenal Nyai Ayu yang sangat baik juga keibuan, bukan seperti pelayan. Maaf Nyai, apa saya boleh bertanya? Aku membuka omongan. Silahkan Neng, jawabnya dengan kepala menunduk. Sebelum menjadi penghuni istana ini, dahulu Nyai diberikan ritual oleh Tuan Prabu. Itu ritualnya seperti apa Nyai? Tanyaku tanpa berbasa basi. Saya tidak melakukan ritual apa-apa seperti Eneng, karena saya datang kemari atas kesalahan, sementara Neng memang dipanggil oleh Gusti Prabu itu sendiri, jawab Nyai Ayu. Obrolan kami berdua cukup lama berlangsung. Aku menceritakan perihal pertemuan dengan Prabu Baraya Senggani, memberitahu juga tujuannya. Tetapi respon sosok wanita di hadapanku ini hanya mendengarkan, mengangguk sesekali tanda dia paham, namun sama sekali tanpa memberikan komentar juga jawaban. Kenapa jadi begitu sangat sopan Nyai Ayu kali ini setelah kepulanganku kembali ke kamar ini? Berbeda dengan waktu itu mengantar menuju istana Sang Prabu. Apa di alam ini perubahan derajat itu seketika, sementara aku sendiri belum resmi menjadi pendamping putra mahkota? Nyai, ucapku. Saya Neng, jawabnya masih dengan sikap sopan itu. Kenapa Nyai berubah dengan saya? Sikap Nyai Ayu jadi gagu di hadapan saya. Ada apa Nyai? Tanyaku mencari tahu. Tidak Neng, tidak ada yang berubah apa-apa. Nyai Ayu menjawab. Meski dirinya menjawab seperti itu, tetapi mata ini melihat dan tentu saja paham akan perubahan itu. Walau tanpa jawaban, aku hanya diam dan berusaha mengerti saja, tanpa harus benar-benar tahu dengan semua ini. Lalu tidak seberapa lama, wanita tua ini berpamitan sebentar untuk mengambil barang. Entah barang apa yang mau ia ambil, aku hanya mengangguk mempersilahkan untuk hal itu. Hingga perlahan, sosok itu berjalan lalu meninggalkan aku dalam kamar seorang diri. Dalam kamar ini entah mau apa juga tidak tahu, hanya menunggu apa selanjutnya yang akan dibawakan olehnya. Hanya mata ini tertuju dengan selendang hitam yang berada di atas kasur itu. Selendang yang diberikan nenek tua itu. Kenapa menjadi amarah Sang Prabu saat menyaksikannya?
Memikirkan semua ini penuh dengan hal tidak gamblang semuanya. Terdapat misteri masing-masing. Hanya semakin menambah pertanyaan dalam benak diri. Semua butuh penjabaran jika ingin memahami makna hal ganjil. Tetapi sampai detik ini, semua masih mengambang. Jangankan semua hal itu, untuk diri aku sendiri saja, masih tidak tahu harus bagaimana. Masih mengikuti alur, belum bisa mencari jalan keluar dari alam ini. Semua masih aku cari jawabannya. Nyai Ayu kembali datang dan membawa sebuah kain jarik samping berwarna coklat. Dan ada rangkaian bunga warna-warni